Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen, kelas MJ202 dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro dengan tema Data Infografis Perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi yang meliputi, yaitu 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter, 3. Kebijakan produksi, 4. Kebijakan perdagangan, dan 5. Kebijakan ketenagakerjaan. Bagian 1, kebijakan fiskal, yaitu bidang kebijakan fiskal atau BKP merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan sektor keuangan, dan kerja sama. 2. Kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia atau BI mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. 3. Kebijakan produksi, yaitu Kementerian Perindustrian. 4. Kebijakan perdagangan, yaitu Kementerian Perdagangan. Dan 5. Kebijakan ketenagakerjaan, yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Bagian A, pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju di tahun 2019 sampai 2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengadilan usulan kementerian dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator di bidang perekonomian mengordinasikan, yaitu 1. Kementerian Keuangan, 2. Kementerian Ketenagakerjaan, 3. Kementerian Perindustrian, 4. Kementerian Perdagangan, 5. Kementerian Pertanian, 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, 8. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan 10. Instansi lain yang dianggap perlu. Bagian B, yaitu dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021, yaitu pengaruh PDB triwulan 1 tahun 2021 terhadap penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% year-on-year dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terhadap sebesar 13,12%. Sementara itu dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKL-NVRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%.
Bagian C. Bagaimana kondisi perekonomian makro di Indonesia saat ini di tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19? Yaitu pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui pertambahan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya dari tugas UAS Ekonomi Makro. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.